Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arima Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Baik, hari ini saya akan memberikan materi mengenai registrasi pangan olahan terintegrasi online size submission atau OSS berbasis resiko atau risk based approach atau RBA. Nah, apa saja yang akan kita bahas di materi hari ini, yaitu yang pertama tujuan dari sosialisasi, yang kedua dasar hukum registrasi, yang ketiga registrasi pangan olahan terintegrasi OSS RBA, yang keempat alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan berbasis resiko, yang kelima pemenuhan komitmen registrasi pangan olahan resiko menengah rendah atau MR, dan yang keenam yaitu informasi DIT-RPO. Baik, kita bahas ya satu persatu, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu mengetahui dasar hukum registrasi pangan olahan. Yang kedua tujuannya yaitu memahami registrasi pangan berbasis resiko. Dan yang ketiga yaitu memahami alur proses dan tata cara registrasi pangan berbasis resiko. Nah, apa saja sih dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya yang terakhir yaitu Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan. Nah, ini kewajiban ya izin edar, jadi pangan yang diedarkan di wilayah NKRI itu untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Selanjutnya pangan segar asal tumbuhan yang disingkat dengan PSAT, PDPL, PDUK, pangan segar asal hewan atau PSAH, yaitu PHD atau PHI, pangan segar asal ikan yang disingkat atau PSAI. Harus mempunyai izin edar. Selanjutnya pangan olahan, makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kalau untuk SPPIRT itu harus disetujui oleh bupati atau wali kota ya. CQ-nya PTSP. Tapi kalau MD atau ML itu harus dipersetujui oleh Badan POM, BPOM. Nah, bagaimana sih registrasi pangan RBA? Jadi penentuan tingkat risiko perizinan di registrasi pangan olahan itu telah ditetapkan oleh PP Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau RBA sebagai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP Nomor 5 ya tahun 2021. Dan juga salah satu muatan dalam PP tersebut adalah jenis perizinan di Badan POM termasuk kategori risiko yang A foodborne disease, yang ke B non-complete, yang ke C misleading information. Jadi kriterianya yang pertama yaitu target konsumen, yang kedua pencantuman klaim, yang ketiga proses produksi tertentu, yang keempat penggunaan bahan tambahan pangan, yang kelima penggunaan bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaannya. Ini kategori risiko penilaian ya, jadi ada risiko tinggi, registrasi baru PKGK, jadi registrasi baru pangan berklaim, pangan GMO, iridiasi, ini prosesnya ya. Selanjutnya ada juga risiko tinggi atau notifikasi, ada keterangannya nanti diikuti.
Risiko menengah tinggi atau MT, kita harus verifikasi sertifikat SNI ya. Dan risiko menengah rendah atau MR. Jadi ini harus tanpa penilaian. Nah, ini ada 11 PB UMKU, yaitu registrasi pangan olahan. Ini baru harus ada izin edar pangan olahan, izin edar pangan olahan dengan notifikasi ya. Sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI, sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan. Ada juga variasi, itu sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan, sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan, sertifikat persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI ya, izin variasi nama produsen pangan olahan, izin variasi nama dan atau alamat kantor importir pangan olahan selama masih dalam satu provinsi, dan izin variasi mayor pangan olahan. Nah, ini kalau mau yang diulang harus ada sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan olahan. Syaratnya. Ini perubahan PB UMKU pangan olahan BPOM, ini ada 16 kode ya. Jadi kode itu adalah kategori pangan, provinsi atau negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik atau importir, tingkat risiko perizinan ya. Harus mencangkup juga jenis kemasan, kaca atau keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit atau laminat, logam jenis kemasan lainnya, ganda. Terus perubahan penomoran registrasi semula 12 digit menjadi 15 digit. Ya, berarti yang dulu 12 sekarang udah perbaruan menjadi 15 digit guna memfasilitasi penandaan tingkat risiko pada nomor registrasi yang diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan. Itu alasannya ya. Nah, bagaimana sih alur dan tata cara pendaftaran? Ini alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan berbasis risiko. Jadi login dulu ya di ini untuk pelayanannya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Ini ada aplikasi registrasi pangan olahan dan bahan tambahan pangan. Jadi login, ini pangan resiko menengah rendah atau MR, pangan resiko menengah tinggi atau MT, atau pangan resiko tinggi. Ini waktu layanannya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, Sabtu Minggu hari libur nasional dan hari besar libur ya. Jadi harus hari kerja. Ini alur proses registrasi pangan olahan RBA, yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Untuk yang pengajuan PB UMKU di OSS tahap 1 ya. Pertama kita buka dulu OSS, pastikan telah memiliki hak akses. Yang kedua, kunjungi oss.go.id, pilih masuk, masukkan username dan password beserta kaptanya, klik masuk. Selanjutnya klik menu PB UMKU dan pilih permohonan baru. Pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU, klik tombol ajukan perizinan berusaha. Jadi langsung praktek ya. Perizinan berusaha UMKU. Yang selanjutnya periksa daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Selanjutnya tunggu dan periksa perubahan status permohonan. Ini selanjutnya pengajuan PBUMKU BPOM. Ini pelaku usaha sistem RBA. Ini mengajukan dan melengkapi permohonan beserta pemenuhan persyaratan pengiriman SPB dan penerimaan PNBP, evaluasi, verifikasi dan validasi notifikasi persetujuan PBMKU. Selanjutnya nanti penerbitan PB UMKU, pelaku usaha mendapatkan PB UMKU. Jadi ini ada yang melalui OSS atau sistem RBA. Ini tampilannya ya untuk
membuat akun di OSS. Ini login dulu oss.go.id. Kita login di OSS. Selanjutnya masuk ke daftar PB-UMKU KBLI ya, sesuai dengan urutan yang saya sebutkan tadi ya. Di proses permohonannya dan outputnya adalah PB-UMKU. Nah, kalau cara memperoleh PB-UMKU di BPOM, yang pertama registrasi akun dulu ya. Jadi registrasi akun, input data dan upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan user ID dan password. Yang kedua, registrasi produk pangan olahan, input data dan upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan PB-UMKU pangan olahan. Jadi ini ya cara memperoleh PB-UMKU di BPOM. Ini alur registrasi akun perusahaan. Jadi integrasi dulu dan OSS, buka web aplikasi rek.rba.pom.go.id. Selanjutnya input data perusahaan dan pabrik, upload dokumen pendukung ya. Tunggu evaluasi oleh petugas, nanti akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya ini persyaratan pendaftaran akun untuk produk dalam negeri atau MD. Itu siapkan NPWP, yang kedua nomor induk berusaha, NIB berbasis RBA ya, udah versi RBA ya. Ini ada catatannya, proses produsen minuman beralkohol IUI dari BKPM pusat dan berlaku efektif, serta surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenparin. Jadi harus ada. Terus apabila menggunakan nomor induk berusaha NIB versi RBA, KBLI Industri Makanan atau Minuman klasifikasi risiko rendah dari dokumen NIB RBA. Selanjutnya KBLI Industri Makanan dan Minuman klasifikasi risiko menengah rendah dan menengah tinggi dokumen NIB RBA dan sertifikat standar RBA. Jadi harus sesuai dengan KBLI ya. Selanjutnya KBLI Industri Makanan dan Minuman klasifikasi risiko tinggi dokumen NIB RBA dan izin RBA. Selanjutnya harus ada izin penerapan CPPOB. Itu yang harus dilengkapi atau harus ada untuk persyaratan pendaftaran akun produk dalam negeri atau MD. Selanjutnya untuk produk impor atau ML ya. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yaitu NPWP. Yang kedua dokumen nomor induk berusaha NIB versi RBA juga ya, dengan catatan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya ada sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan atau SMKPO. Yang kedua surat penunjukan LOA yang disahkan oleh notaris setempat. Sertifikat, nah ini harus ada sertifikat GMP atau HACCP, sertifikat serupa dengan sertifikat GMP atau HACCP ya. Selanjutnya alur registrasi produk. Bagaimana sih cara mendaftarnya? Yaitu yang pertama buka web aplikasi rek.rba.pom.go.id ya. Selanjutnya registrasi. Ini kalau registrasi pangan olahan risiko menengah rendah. Yang ini registrasi pangan olahan menengah risiko tinggi dan registrasi pangan olahan risiko tinggi ya. Jadi kalau untuk yang rendah atau MR, penerbitan SPB, surat perintah bayar, validasi, ditunggu 1 hari kerja. Kalau yang risiko menengah tinggi itu verifikasi, validasi, ditunggu selama 5 hari kerja ya. Selanjutnya registrasi pangan olahan risiko tinggi, nanti akan ada penerbitan SPB atau surat perintah bayar, dilanjutkan dengan evaluasi, verifikasi, validasi, dan ditunggu sampai berapa hari kerjanya ya. Itu ya. Ketutupan 5 hari kerja kalau misalnya. Lanjut, dokumen persyaratan registrasi produk pangan olahan.
Dia harus ada komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi ya, penjelasan masa simpan, spesifikasi bahan, hasil analisa, rancangan label, data dukung lain seperti SNI, halal, dan lain-lain ya. Jadi untuk produk impor ditambahkan juga health certificate atau surat penunjukan LOA, foto produk, dan terjemahan label. Selanjutnya, registrasi izin edar Badan POM atau MD atau ML diajukan untuk setiap pangan olahan ya, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal jenis pangan, komposisi, desain label ya, jenis kemasan, nama dan atau alamat produsen wilayah Indonesia, nama dan atau alamat importir atau distributor ya, nama dan atau alamat produsen asal luar ya, asal luar negeri. Nah, berapakah tarif PNBP registrasi pangan olahan? Jadi untuk UMK itu dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP nomor 32 tahun 2017 disesuaikan peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2018. Jadi biayanya itu ini semua, ini ada tarifnya, sudah didiskon. Untuk UMK itu diskon 50% ya. Ini tata cara pengajuan biaya PNBP 50%. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pengajuan biaya PNBP 50% dapat diakses setelah login di menu trader, pilih lainnya, selanjutnya permohonan PNBP 50%. Yang kedua, isi tujuan penggunaan, kemudian klik simpan. Jadi ikuti prosedurnya ini ya. Dan bagaimana sih cara pembayaran PNBP registrasi pangan olahan? Jadi cara pembayaran PNBP registrasi pangan olahan ini sudah ada petunjuknya ya. Nanti diunduh juga, ini ada e-booknya pada link berikut bit.ly buku saku PNBP. Nah, di buku saku ini sudah lengkap semua keterangan-keterangannya ya, bisa dibawa lagi ya. Registrasi komitmen registrasi pangan olahan risiko menengah rendah. Ini titik kritis evaluasi pemenuhan komitmen, kesesuaian data produk. Jadi ditulis ya, diisi nama jenis, nama dagang, berat, isi bersih ya. Takaran saji untuk ING, proses pengolahan, kategori pangan, jenis kemasan. Untuk produk impor juga ditambahkan kesesuaiannya dan kesesuaian health sertifikatnya ya, dan atau surat penunjukan atau LOA. Selanjutnya kesesuaian komposisi yang diinput dengan yang diunggah. Itu diperhatikan juga ya, kesesuaian data bahan dengan komposisi yang diunggah. Penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP yang tidak memiliki batas maksimal atau CPPB. Penggunaan bahan baku yang tidak memiliki ketentuan batas maksimal dan atau bahan yang dilarang sesuai peraturan perundangan. Ini perlu diperhatikan juga titik kritis evaluasi pemenuhan komitmen. Selanjutnya kesesuaian rancangan label. Jadi rancangan label sesuai dengan peraturan, tidak mencantumkan klaim, bukan pangan peruntukan ya, tidak mencantumkan logo organik, GMO, iradiasi, tidak mencantumkan proses pengolahan tertentu, misalnya sterilisasi atau pasterilisasi ya, dan lain-lain ya. Nah, ini proses evaluasi pemenuhan komitmen. Jadi pelaku usaha nanti mengajukan pemenuhan komitmen, nanti ada evaluasinya pemenuhan komitmen itu. Selanjutnya komitmen dibatalkan atau komitmen disetujui. Jika disetujui, nanti ada tanpa catatan atau ada dengan catatan ya. Pengajuan variasi atau perbaikan dokumen. Nanti kalau tanpa dengan catatan itu nanti ada perbaikan dokumennya ya, misalnya apa yang kurangnya, apa yang harus diperbaiki gitu ya.
Rumah Siripo. Nah, apa itu Rumah Siripo? Jadi sahabat registrasi pangan olahan. Jadi klik untuk menuju aplikasi Rumah Informasi. Jadi informasi lebih detailnya bisa Bapak Ibu rekan-rekan semua kunjungi https://rumahsiripo.com.go.id. Situ lengkap semuanya ya, ada profil, berita, layanan, PPID, pengajuan dan konsultasi ya, informasi publik, galeri, regulasi ya. Jadi ini adalah dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Tips dan trik penyiapan dokumen, apa saja itu? Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku saat ini. Ini penting ya Bapak Ibu. Yang kedua, pastikan data dan informasi sahih dan benar. Yang ketiga, pelajari secara mendalam karakteristik produk Anda. Yang keempat, gunakan checklist untuk mempermudah Anda menyiapkan dokumen biar kita tidak lupa ya. Lakukan self assessment sebelum memproses dokumen pendaftaran. Jangan menggunakan biro jasa ya. Jangan menggunakan biro jasa yang mengiming-imingi kita untuk membantu kita ya, padahal itu tidak resmi. Pastikan semua dokumen yang diupload tidak menggunakan tanda baca seperti dan slash ya, bintang-bintang kayak gini ya, simbol-simbol ya, dan lain-lain agar dapat dibuka oleh petugas. Perhatian, pastikan pelaku usaha memiliki NIB di OSS RBA. Jadi harus sudah memiliki NIB di OSS RBA. Selanjutnya yang kedua, pastikan memiliki KBLI pada OSS sesuai dengan kategori pangan yang akan didaftarkan. Jadi perlu diperhatikan KBLI apa ya. Selanjutnya pastikan pemilihan ID PB UMKU sesuai produk yang didaftarkan. Penutup ya, menjadi registrasi pangan olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha. Yang kedua, Badan POM terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat. Badan POM senantiasa mendukung usaha pangan olahan mikro dan kecil. Selanjutnya, komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu, dan bergizi sesuai dengan standar dan ketentuan. Selanjutnya ya, informasi dan pengaduan pelayanan publik yang diperuntukkan oleh yang diberikan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan ya, yang diperuntukkan untuk kita semua, khususnya untuk UKM pangan ya. Jadi ini media sosialnya dan juga nomor yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi baik secara langsung maupun secara online ya. Demikian ya Bapak Ibu materi saya hari ini. Semoga materi saya ini bisa memberikan informasi, bisa bermanfaat, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dan pelaku usaha pangan olahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.